Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali sesi yang berikutnya dari pembahasan atau kajian ringkas tuntas mengurus jenazah. Dan kita masuk kepada poin keempat atau poin terakhir dari materi mengurus jenazah dari 4 poin penting yang sudah kita sebutkan dari awal. Tadi sudah kita selesaikan seluruh materi yang berkaitan dengan as-salatu 'alal janaiz, yaitu bagaimana menyolatkan jenazah atau hal-hal yang berkaitan dengan salat jenazah. Yang berikutnya yaitu yang keempat, yaitu bagaimana cara menguburkan jenazah atau hal-hal yang berkaitan dengan menguburkan jenazah. Nah, di sini di halaman 73 bisa dilihat yang memiliki bukunya. Kewajiban berikutnya setelah menyolatkan jenazah adalah menguburkan jenazah di tempat pemakaman jenazah kaum muslimin. Jadi ini suatu ketetapan ya, sebuah ketetapan yang sudah masyhur dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu dikuburkan di tempat dan lokasi yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pekuburan kaum muslimin pada waktu itu, yaitu pekuburan Al-Baqi'. Ya, pemakaman Al-Baqi' ini merupakan tempat menguburkan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menetapkan untuk dikuburkan di tempat itu siapa saja dari kalangan kaum muslimin yang meninggal dunia. Ini dikecualikan orang-orang yang meninggal dunia saat peperangan atau yang mati syahid. Karena pernah kejadian perang Uhud, ya, Gunung Uhud itu kan jaraknya dekat ke situ, Baqi ataupun ke Masjid Nabawi. Didapati sebagian para syuhada itu ingin dilarikan, maksudnya ingin dikuburkan di Baqi'. Maka waktu itu Nabi memerintahkan untuk diserukan agar setiap syahid atau setiap para syuhada dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Ini pengkhususan untuk para syuhada. Nah, selain para syuhada, maka mereka dikuburkan di pemakaman kaum muslimin yang sudah ditentukan oleh penguasa kaum muslimin pada waktu itu, diantaranya yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak pernah kita dapati sahabat-sahabat yang meninggal dunia, khususnya di kota Madinah, lalu mereka menguburkan jenazah sahabat itu atau keluarganya di rumahnya, di halamannya. Tidak pernah kita dapati seperti itu. Tapi semuanya dikuburkan sesuai dengan arahan Nabi. Di mana? Baqi'. Kecuali yang meninggalnya jauh di luar kota Madinah saat safar, saat perjalanan, walaupun bukan karena peperangan, bukan karena mati syahid, tapi karena meninggalnya dalam perjalanan, ya jelas itu dikuburkan di perjalanan di situ, di tanah yang ada di perjalanan itu. Kenapa? Karena nggak mungkin bawain jenazah itu kemana, cari tempat pemakaman, kan tidak ada. Ya, di tempat yang pada waktu itu perkampungan, ya jarang lah, jaraknya itu sangat jauh satu dan yang lainnya. Nah, ini berbeda maksudnya, karena ini darurat, namanya doruri, itu ya harus dikuburkan. Yang penting jenazah itu harus dikuburkan. Tapi untuk mengalokasikannya itu ya harus ada tempat yang memang sudah ditentukan di situ. Tidak kita dapati di masa Nabi SAW kemudian setiap muslim atau setiap orang, setiap kalangan kaum muslimin menguburkan jenazahnya itu sesuka hatinya. Tidak, tapi semua diarahkan ke pekuburan kaum muslimin, yaitu di Baqi' yang telah ditentukan oleh Nabi SAW.
Baik ya. Nah, ini ada satu cerita hadis yang saya cantumkan di sini. Saya sebutkan tadi. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "Lamma kana yaumu Uhud, humilal qatla liyudfanu bil baqi'. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfinul qatla fi madaji'ihim ba'dama hamalat ummi ya abi wa khali adilaini litadfinahum fil baqi faruddu." Kata Jabir bin Abdullah, pada waktu perang Uhud, orang-orang yang terbunuh ataupun mati syahid mereka dibawa untuk dikuburkan di Al-Baqi, karena jaraknya kan dekat kalau ditarik garis lurus. Masih banyak jalan-jalan potong. Ya, tidak seperti sekarang mungkin jauh. Ya, karena jalannya berliku-liku. Jadi mau dibawa ke Baqi yang ada di Madinah, sebelah ya Masjid Nabawi. Maka seorang penyeru, Rasulullah SAW menyerukan, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kalian agar menguburkan para jenazah di tempat-tempat mereka wafat. Jadi di situ dikuburkan. Setelah ibuku membawa ayahku dan pamanku agar ia dapat menguburkan keduanya di Al-Baqi, maka mereka pun atau para jenazah itu dikembalikan lagi ke tempat meninggalnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Abu Daud. Ya, jadi ini pengkhususan. Kita tidak menafikan bahwasanya di sana ada pengkhususan, di antaranya para syuhada. Demikian juga para nabi. Setiap nabi yang meninggal dunia maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar jasad nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Ini pengkhususan, pengecualian dari keumuman. Tapi secara umum orang-orang beriman dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dalam syariat Islam, maka setiap yang meninggal selama dia bukan para syuhada dan bukan pula nabi, maka dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini harus dipahami. Tidak ada pengkhususan di tempat yang lain, di rumah, di masjid, di ini, di tempat itu tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali, tidak ada dalil seperti itu. Itu hanya akal manusia yang beranalogi dengan mengatakan kan dia yang bangun masjid itu, dia pewakafnya, supaya tetap ngalir terus pahalanya. Padahal nggak dikuburkan di situ juga tetap ngalir pahalanya. Yang penting ikhlas itu. Sekalipun orang yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, orang itu meninggalnya dimakan buaya misalnya, ya, atau meledak pesawat di udara jadi debu, ya, atau ditelan bencana, dimakan lumpur, ditelan lumpur. Maka ketika dia mengamalkan amal soleh dengan ikhlas, maka terus berjalan sampai hari kiamat. Ya, karena sesungguhnya proses kematian setiap orang itu mengikuti takdir. Walaupun setiap orang mungkin beda-beda angan-angannya. Saya pengennya meninggal itu lagi sujud, ya. Saya pengennya meninggal itu lagi ini lagi itu lagi ini lagi itu. Tapi semua harus mengikuti takdir. Ada di antara manusia yang kita dapati meninggal dunia itu dalam kondisi-kondisi kecelakaan, dalam kondisi mara bahaya, musibah, malapetaka, ya kan? Seperti musibah-musibah yang telah berlalu yang kita saksikan di Indonesia khususnya, dari musibah tsunami, gempa bumi, likuifaksi dan yang lainnya. Ya, di sana ada saudara-saudara kita, di sana kita yakin ada orang-orang saleh, ya, ada orang yang bertakwa di sana. Lalu apakah kita katakan semua ya bahwasanya kehidupan mereka itu adalah keburukan bagi mereka karena meninggal dunia dalam keadaan yang mendapatkan mara bahaya? Tidak. Jadi bukan itu, jangan dilihat di situnya. Ya, jangan lihat di situnya. Baik. Jadi untuk ya keadaan seperti ini harus kita pahami. Karena ada sebagian orang itu memahami demikian, mengkhususkan itu tanpa ada dalil pengkhususan. Nah, yang kita dapati pengkhususan itu adalah orang yang meninggal saat perang, yaitu para syuhada ataupun para nabi. Selain itu nggak ada. Ulama sekalipun tidak ada dalilnya dia harus kuburkan di sini situ. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kuburannya Abu Bakar dan Umar? Ya kan? Betul atau tidak? Bagaimana kuburannya Abu Bakar dan Umar? Mana dalilnya? Yang menyebutkan bahwasanya dia dikuburkan di dekat Nabi Muhammad SAW, ya, demikian juga kuburannya Umar.
Nah, para ulama, khususnya para fuqaha, kalau antum belajar usul fikih, ya, sumber hukum Islam itu biasa disebut nanti ya. Ini mungkin pelajaran dasar itu. Ada berapa? Al-Quran, hadis, ijma. Ya, ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada satupun yang menyelisihi, satupun tidak ada. Maka itu hujjah, pegangan kita itu tadi. Al-Quran kalau sudah ada, udah, tidak usah ragu lagi. Ya, ada hadis jelas, hadis sahih, jangan ragu lagi. Ada ijma yang tidak ada perselisihan di sana. Kalau ada perselisihan di antara para ulamanya, maka itu bukan ijma, itu namanya khilaf. Yang itu longgar kita masalah itu, ya kan? Itu longgar di sana. Longgarnya maksudnya apa? Ya ada kebebasan bisa memilih pendapat ulama A, B atau C. Tapi kalau sudah jelas Al-Quran, nggak boleh. Oh, saya sependapat dengan ayat ini, saya nggak sependapat sama ayat ini. Wah, diketek itu. Ya harus sependapat sama ayat itu. Nggak boleh nggak sependapat sama ayat itu. Itu iman namanya, nggak boleh. Kalau kita dapati pada ayat itu ulamanya beda memahami, nah longgar kita lagi. Kan begitu kan? Nah seperti itu. Ada hadis, kita harus sepakat hadis itu sahih, udah kita sepakat itu hujah bagi kita. Kalau ada ulamanya beda memahami satu hadis tadi, kita longgar lagi di situ. Ya, masing-masing kita mencari mana yang paling dekat dengan makna hadis. Tapi kalau sudah terjadi kesepakatan maknanya itu, makna hadis ini udah sepakat semua itu. Sama seperti sholat 5 waktu. Sepakat nggak para ulama itu sholat 5 waktu itu? Sepakat kan begitu ya? Sepakat itu. Tidak boleh kita menyelisihinya. Itu pegangan kita. Menyelisihinya itu sesat. Ya, minimalnya. Maksimalnya apa? Keluar dari Islam. Ya, menyelisih ijma bisa keluar dari Islam. Sama seperti nggak percaya sama satu ayat saja, itu bisa keluar dari Islam. Ya, seperti itu. Jadi ijma itu yang perlu kita perhatikan. Ya, ketika ijma itu nggak ada perselisihan, nggak ada ulama berselisih. Sholat 5 waktu itu apa hukumnya? Wajib itu 3 aja, 2 lagi enggak. Wah, ini khilaf sudah ini. Ini minimalnya sesat dia, minimalnya itu. Sesat itu masih umum, belum bisa kita nyatakan itu keluar dari Islam. Tapi ketika ulama memvonis dia, oh itu sudah murtad orang seperti ini, ya sudah keluar dari Islam. Ya, karena pengingkarannya itu. Nah, ijma. Makanya Nabi SAW mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalal. Tidak mungkin umatku itu ijma di atas kesesatan. Itu tidak mungkin. Minimalnya akan ada satu orang di antara kita itu yang mengingkari jika itu sesat. Pasti itu nggak mungkin. Apalagi kalau udah ada 2, 3, ada banyak ulama yang mengingkari. Wah, itu lebih jelas lagi. Itu berarti ada kesesatan. Ya. Apalagi mayoritas ulama sudah menyatakan itu ada kesesatan. Nah, kalau sepakat ijma umat ini, semuanya diam, setuju semuanya, tapi itu sesat, itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau semuanya kita ini setuju, berarti itu kebenaran. Paham ya? Itu kebenaran. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dikuburkan di dekat kuburan Nabi SAW, siapa yang waktu itu tidak setuju? Siapa di masa waktu itu para sahabat yang nggak setuju? Nggak tahu. Berarti apa? Itu namanya itu dia ijma. Ya, semuanya setuju sahabat. Ini ijma'nya sahabat, ijma' sekuat-kuatnya ijma' itu ijma'nya siapa? Sahabat. Kalau hari ini kita susah ijma'nya itu susah sekali hari ini. Susah ya hari ini ijma' kita susah. Kita hanya mengikuti ijma'nya pendahulu kita salaf. Bisa. Ya, makanya penyelisihan Ibnu Hazm terhadap ijma' tentang haramnya musik itu ditolak karena dia menyelisihi setelah datangnya ijma', lalu dia menolaknya. Ya nggak dianggap penolakan itu. Ya, nggak dianggap penolakan itu karena sudah duluan, yang pendahulunya sudah duluan ijma'. Hari ini kita nolak Abu Bakar di kuburan situ, saya tolak, saya tidak setuju. Ente siapa? Orang yang paling mulia itu para sahabat itu murid-muridnya Nabi. Ya, bukan muridnya ulama itu para sahabatnya itu.
Sahabat itu muridnya Nabi yang masih melihat bagaimana beliau dapat wahyu bergetar-getar gitu, masih disaksikan para sahabat. Ya asli masih itu. Islamnya asli itu, masih original itu masih. Itu yang ijma, itu sekuat-kuatnya ijma. Gak bisa kita bantah itu. Tidak ada kekuatan kaul kita ini mental sudah. Ya kalau kita nggak setuju dengan Abu Bakar dikuburkan di situ, Umar dikuburkan di situ, ijma mereka. Jadi kalau ditanya misalnya lo itu kan kadang seperti itu kan manusia itu ada saja gitu ininya untuk menolak gitu. Itu siapa itu Abu Bakar itu? Biasanya kan Syiah juga itu. Yang tidak suka Abu Bakar Umar gitu ya. Iya, kita katakan ijma. Gak ada waktu itu sahabat. Tapi ketika sahabat, ada nggak para sahabat berselisih? Ada banyak perkara mereka itu nggak setuju. Yang sahabat ini setuju, sahabat lain tidak setuju, itu wajar. Berarti itu bukan ijma. Nah itu pilihan, silahkan. Sampai sekarang mungkin kita, saya lebih condong kepada pendapatnya sahabat-sahabat yang ini. Tapi sahabat yang lain menyatakan boleh. Yang ini mengatakan tidak boleh. Longgar kita di situ. Ya, karena para salaf kita juga ternyata sudah berbeda. Nggak usah ngotot-ngototan sudah. Orang yang lebih soleh dari kita saja udah berbeda pendapatnya. Kita nggak usah. Tapi kalau udah ijma itu pijakan kita Al-Quran, hadis dan ijma itu tadi. Paham ya? Jadi biar hilang syubhatnya. Ya, ketika ada yang ingin menjatuhkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, itu sahabat semuanya sudah sepakat. Ya. Taib, ini yang poin pertama atau yang kita dahului supaya jelas bagi kita tentang masalah menguburkan jenazah ini pada asalnya adalah di pekuburan kaum muslimin. Enggak ada dalil bagi kita semua untuk kita mengkhususkan apalagi mewasiatkan. Maka wasiat itu tidak dilaksanakan karena berbeda dengan hukum syariat, menyelisih syariat. Sekiranya misalnya ada, saya kalau nanti meninggal dikuburkan di kamar saya biar seperti Rasulullah. Ya, maka wasiat seperti ini tidak bisa ditunaikan, tidak boleh dijalankan karena menyelisihi. Yang namanya dari dulu siapa saja yang meninggal dunia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya. Nggak semua wasiat itu harus dijalankan. Wasiat orang meninggal wajib. Jangan mengalahkan kewajibannya dengan tunduk kepada syariat. Ya, tidak ada yang namanya wasiat dalam maksiat atau dalam penyelisihan terhadap syariat. Taib. Nah, kemudian kita lanjut di sini langsung kepada pembahasan ini mencakup berapa tahapan, yaitu menyiapkan lubang kubur. Bentuk-bentuk lubang kubur yang dikenal dalam Islam ada dua. Ini sudah dikenal dari masa Nabi. Ada bentuk syak, ada bentuk lahad. Ya, syak dalam bahasa syakkun itu artinya terbelah. Lahdun itu artinya serong. Ini secara bahasa, biar antum tahu. Jadi bentuk syak, lubang kubur syak itu dia di tengah. Ya, kalau bisa kita katakan mirip dia seperti ini, ya ini lubang kubur. Di sini tempat mayitnya itu di tengah gini. Kotaknya ini, ya tempat nanti meletakkan jenazah itu ke arah kiblat itu di tengah. Disobek di sini, dibuat kotaknya di sini memanjang selebar badannya jenazah yang dimiringkan. Itu namanya syak. Nah, kalau lahad, kenapa dikatakan lahdun? Lahdun itu artinya nyerong. Ya, syak itu terbelah dia di tengah. Ya, lahad dia diserongkan ke arah kiblat. Jadi kotaknya ini diserong ke kiblat gini, masuk ke dalam nih, masuk ke dalam gini. Kalau kita di samping sini, lahad, ya kan? Ya, tapi kalau lebih sempurna lagi itu mau lahad yang lebih bagus itu sampai masuk ke sini. Jadi mirip kayak laci. Nah, gitu ya. Mirip kayak laci. Misalnya ini, saya sudah masuk ke liang kubur misalnya. Ini jenazah, sini, tampung, putar, agak miring, masukkan ke dalam. Jadi enggak kelihatan ini. Jenazahnya di dalam sini, laci. Lahad, nyerong. Nah, dikatakan ilhad itu kan kaum mulhid, itu kaum yang menyimpang. Jadi nyimpang dia dari tengah. Paham ya? Nah, kalau kita di Indonesia biasanya lahadnya itu di tepi sini. Ya tidak? Iya, kurang lahad, kurang nyerong betul lah gitu. Udah lahad juga namanya, tapi tidak begitu lahad. Ya gitu. Tapi kalau Anda misalnya pernah ikut menguburkan jenazah di Baki, saya kalau biasanya umroh itu singgah di Madinah, saya akan sempatkan ikut ini ya, rebutan biasanya kan, rebutan. Sampai sana itu bisa dilihat itu serong dia gitu ya. Jadi benar-benar kayak laci.
Masuk, kemudian dimasukkan ke sampingnya. Ya, baru dikasih penahan punggung supaya nggak oleng ke belakang. Ya, dikasih bata. Baru nanti dari bawah itu disusun bata. Ya, disusun bata untuk menutupi lubang laci ini. Baru ditimbun. Gitu. Paham ya? Itu dia lahat. Jadi ini dua bentuk lubang kubur dalam Islam yang telah ada dalam syariat Islam dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh menggunakan kedua bentuk lubang kubur ini. Kalau yang di tengah ya lebih enak gitu ya. Yang di tengah itu tinggal masuk, udah letakkan aja di bawah situ. Ya, nanti biasanya langsung ditutup papan membentang begini. Ya, langsung dia dibentangin, tetap disusun begini. Nah, kalau tadi lahat yang benar-benar kayak laci itu, dia sebenarnya papan itu hanya ditaruh di samping sini saja. Nah, kalau kita kan agak mereng. Nah, kan begitu ya, kita agak mereng begini karena lahatnya masih muncul, lubangnya itu masih kelihatan di tepi. Nyerongnya itu kecil, nggak betul-betul masuk ke dalam. Nah, maka boleh menggunakan kedua bentuk lubang kubur ini, namun yang lebih utama adalah dengan bentuk lahat, sebagaimana kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Jadi kuburan Nabi, para sahabat waktu itu diminta oleh Nabi ketika menguburkan para sahabat, beliau akan minta buatkan lahat. Ya, buatkan lahat. Kuburan Nabi juga. Nabi SAW ketika dibuat kuburan untuk beliau, maka dibuatkan lahat. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan lubang kubur berbentuk lahat adalah dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhidalahu lahdun, bahwa dibuatkan lubang lahat untuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Jadi waktu Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kuburan beliau itu dibuatkan bentuk lahat tadi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu liqatla Uhud, ayyuha ulai aktsaru akhdan lil Qur'ani. Faida usyira lahu ila rajulin qaddamahu fil lahdi qabla sahibihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata untuk para syuhada Uhud. Jadi pada waktu perang Uhud, ya, saat mau dikuburkan para syuhada itu di tempat mereka meninggal tadi, mereka tewas gitu ya, mereka mati syahid di situ. Di situ langsung dibuatkan lubang kuburnya. Dan beliau minta dibuatkan lubang kubur dalam bentuk lahat, ya, dalam bentuk lahat. Maka beliau akan mengatakan kepada orang-orang, siapa di antara para syuhada ini yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Ini keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ya, lebih utama. Sampai para mujahidun sekalipun saat meninggal lebih diutamakan yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an. Apabila beliau ditunjukkan kepada seseorang yang lebih banyak hafalannya, maka beliau akan mendahulukannya untuk memasukkannya ke dalam lahat sebelum sahabatnya yang lain. Ya, sebelum sahabatnya yang lainnya. Baik. Nah, jadi ini lebih utama. Nah, ini ada gambar bisa dilihat. Nah, itu syak dan lahat. Nah, ini lahat versi Indonesia saya buat. Karena kalau saya buat versi yang yang sempurnanya itu agak asing di sini gitu ya. Bisa dibilang hampir tidak pernah dapat gitu ya. Lahat itu yang benar-benar masuk ke dalam. Nah, gitu dia. Taib. Nah, itu dia ada lahat di situ, itu arah kiblat. Nah, itu syak. Syak itu di tengah dia. Ya, syak itu dia di tengah kuburan itu. Jadi dia bentuknya itu lantai kuburan itu ya seperti begini dia kan. Nah, gitu dia. Cek. Nah, ini tempat jenazahnya nanti. Memanjang ke sana baru ditutup dengan papan bisa sebelum nanti ditimbun dengan tanah. Nah, itu. Kalau lahat kita yang di sini ya biasanya dia agak mereng begini papannya, ya, untuk menahan tanah tadi tidak langsung menimpa ke bagian jenazah. Jelas semuanya ya? Jelas insyaallah. Baik. Nah, apakah tetap sah? Tetap sah, orang syak saja sah gitu ya, apalagi lahat semi. Lahat semi lah bilangnya gitu ya. Ada lahat full lahat. Ada semi lahat, ada full lahat. Ada syak. Ya, semuanya itu boleh. Saya ingat ketika ibu saya meninggal dunia, itu lubang kuburnya syak. Ya, lubang kuburnya syak. Ibu saya waktu meninggal dunia saya ikut waktu itu. Ya. Ikut juga ngobrol, "Mak," gitu ya. Kan begitu keyakinannya dulu waktu kecil. Mama itu dengar katanya gitu. Coba panggil aja.
minta sama mama gitu ya. Mak ini mau ujian mak, bantu dong mak kan gitu. Tapi itu nggak betul ya, tidak ada. Orang yang sudah di barzah itu sudah tidak mendengar lagi. Baik ya. Nah, jadi masih ada, kalau syak itu masih ada ya. Yang menggunakan syak masih banyak. Terutama di kampung saya itu masih banyak syak, menggunakan syak. Mungkin antum pernah menyaksikan. Di sini mungkin masih ya. Belum pernah lihat malah ya. Saya juga belum pernah lihat di sini. Di sini, bahkan di sini dia kayak kotak gitu saja. Ya, kemarin terakhir saya waktu menguburkan jenazah ada yang ikhwan kita meninggal itu di Perona ya. Siapa yang meninggal kemarin? Pas meninggal Perona, pas saya datang pertama kali, itu sangat ini gitu ya, lahatnya itu sangat pendek sekali. Saya coba didalamkan gitu. Jadi pendek, jadi kayak hampir benar-benar kayak rata gini aja kan begitu. Jadi kurang dapat sunnahnya kan begitu. Bisa ya betul-betul dibuat lubang kotaknya itu untuk jenazah tadi di ujung arah kiblat. Taib. Walaupun sebenarnya sah ya, tetap sah saja. Artinya walaupun tidak sempurna itu lahatnya ataupun syaknya tadi, itu sah-sah saja dikuburkan. Hanya saja para ulama mengecam lah atau semacam membenci menguburkan jenazah menggunakan peti. Ya, menggunakan peti, kecuali dalam kondisi darurat. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang darurat yang itu bisa menghinakan si mayit. Semisal saya dulu pernah kajian ini juga di Brunei. Ya, pernah kajian ini di Brunei waktu itu. Di sana sebagian tempat itu tanahnya itu kayak pasir gitu ya. Atau sebagian itu memang berair. Ya, jadi sulit sekali untuk menguburkan jenazah itu, melainkan harus pakai peti kata mereka. Mereka harus pakai peti. Ya, maka saya bilang kalau memang nggak bisa lagi diusahakan untuk ini gitu ya. Jadi benar-benar kalau dikit aja bisa bros gitu ya, ambros seperti itu. Kalau memang nggak bisa diusahakan lagi ya nggak apa-apa, tapi jangan benar-benar peti. Mungkin yang dimaksud di situ kayak dibuat benteng-benteng kayu lah gitu ya, benteng kayu supaya dia membentuk seperti lahat. Jangan benar-benar kayak kotak peti dimasukkan lalu ditimbun seperti itu. Ada semacam tasyabuh dengan orang-orang kafir. Nah, kita masuk kepada menyiapkan usungan jenazah. Itu tadi masalah lubang kubur ya. Tadi kita udah sebutkan keutamaan menguburkan, keutamaan menggali kuburan. Ya, itu sama seperti memberikan tempat tinggal kepada saudaranya sampai hari kiamat. Kedua, menyiapkan usungan jenazah. Sebelum jenazah dibawa ke tempat pemakaman jenazah kaum muslimin, maka persiapkanlah usungan jenazah agar mudah membawanya dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Jadi membuatkan usungan jenazah. Tidak ada bentuk khusus untuk usungan jenazah ini. Apakah berbentuk seperti tempat tidur, papan lebar, atau seperti tandu yang bisa diangkat dari 4 sisi, maka dibolehkan selama usungan jenazah kuat dan sederhana. Ya, di situ saya sertakan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia berkata bahwasanya qala Syafi'i wal ashab yuhmalu 'ala sarin aw lawhin aw muhmal qalu wa ayu syai'in humila 'alaihi ajza'a. Imam Syafi'i berpendapat dan para sahabat-sahabatnya dari kalangan mazhab Syafi'iyah bahwa jenazah itu dibawa di atas usungan, papan atau tandu. Mereka berkata dengan usungan apapun dibawa maka mencukupi. Jadi tidak ada bentuk khusus ya. Enggak ada bentuk khusus gimana sih? Ininya, itunya, apakah harus ada ini, ada ukiran apa? Enggak ada. Ya, bentuknya itu tidak ada. Tidak ada dalil secara khusus dalam masalah ini. Artinya selama memang usungan jenazah itu bisa untuk mengangkat jenazah, kuat kan gitu ya. Enggak nanti pas diangkat, prok patah jatuh jenazahnya kemudian hancur berpatahan tubuh jenazahnya. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Ini kelalaian yang mengakibatkan kesalahan besar, dosa besar. Karena tidak boleh sampai membuat patahnya tulang si mayit. Ini hukumnya sama seperti mematahkan tulangnya pada waktu masih hidup. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kita buat yang kokoh, yang kuat, yang sederhana. Taib.
Nah, dari Abdullah bin Mas'ud di sini disebutkan, apabila seorang dari kalian ikut mengiring jenazah, maka ambillah keempat sisi usungnya, kemudian silahkan ia lakukan dengan sukarela atau ia tinggalkan karena hal itu sunnah. Ya. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwasanya dan disukai bagi yang memanggul jenazah agar meletakkan usungan di atas bahunya di antara dua tonggak memanjang dan membawanya dari empat sisi. Nah, seperti itu dari dulu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ya sudah mencukupi. Ya, dengan membuat tanduh atau keranda biasanya ya. Keranda jenazah, keranda mayit, usungan jenazah, ya, penyebutan-penyebutannya itu sudah mencukupi. Dengan empat sisinya ada tonggak kayu yang memanjang sebagai penahan di pundak yang membawa jenazah tadi. Kemudian juga sangat disukai untuk jenazah wanita diberikan semacam an-na'syu. An-na'syu itu sarir atau tempat mengangkat jenazah tadi diberikan penutup ya untuk jenazah perempuan. Karena pada asalnya wanita itu tubuhnya itu harus ditutupi. Karena lilitan kain kafan ya, pembalutan kain kafan itu masih membentuk ya tubuhnya. Jadi sangat disukai ditutup ya dengan na'syu namanya. Ya, semacam an-na'syu. Tapi kalau untuk jenazah laki-laki tidak. Untuk jenazah laki-laki dibiarkan tetap terbuka terlihat. Ini asalnya. Ya, kecuali wanita karena wanita ya hukum asalnya dilindungi, tubuhnya itu ditutupi agar tidak terlihat. Ya, hendaknya jenazah dibawa di atas usungan dengan keadaan terlihat. Nah, ini dia. Agar orang-orang yang dilewati jenazah bisa melihatnya, mendoakannya dan mengambil pelajaran darinya, terutama teman-teman dekatnya yang kemarin masih bercanda dan bergaul dengannya, bahwa mereka juga akan sama kondisinya kelak akan menjadi jenazah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, jika jenazah wanita maka disukai menutup kubah usungan dengan kain karena ini lebih melindunginya dari pandangan laki-laki. Adapun jenazah laki-laki maka tidak disunnahkan hal ini padanya. Bahkan tetap seperti apa adanya terlihat jenazahnya. Karena padanya ada faidah, yaitu kuatnya pengaruh nasihat bagi orang yang kemarin masih bersamanya jika ia menyaksikan mayatnya terbujur kaku di atas tandu. Nah, jadi disukai untuk jenazah laki-laki tetap dibiarkan saat ngangkatnya itu dibiarkan dalam keadaan terlihat jenazah itu. Ini biar jadi peringatan bagi yang masih hidup. Ya, terutama bagi orang-orang yang masih bersamanya kemarin bercanda, ternyata tiba-tiba hari ini sudah jadi jenazah, sehingga kuat nasihat dan kuat ya untuk pelajaran bagi orang yang hidup dibandingkan dia dalam keadaan tertutup. Ini dikecualikan jenazah wanita. Adapun jenazah wanita maka hendaknya ditutup yaitu dengan an-na'syu, yaitu semacam mikabbah ya, mikabbah semacam kubah ya, sekedup penutup usungan. Nah, hal ini dilakukan juga kepada jenazah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat istri-istri Nabi SAW meninggal dunia, ya setelah Nabi SAW meninggal, masih ada istri-istri yang masih hidup. Nah, istri-istri Nabi ini ketika meninggal membawa jenazah mereka itu dalam keadaan tertutup. Ya, dalam keadaan tertutup. Adapun jenazah laki-laki tetap terbuka. Dari Atha dia berkata, hadarna ma'a Ibni Abbas janazata Maimunah zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisarif. Ya, kami pernah bersama Abdullah bin Abbas ikut menghadiri jenazah Maimunah istri Nabi di sebuah tempat namanya Sarif. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun berkata, hadihi zaujun Nabi. Ini jenazah istri Nabi. Ya, ini jenazah istri Nabi. Fa idza rafa'tum na'syaha, jika kalian nanti mengangkat na'sy, ya usungannya. Nah, jadi na'sy itu semacam penutup usungan. Nah, gitu ya, ditutup. Jika kalian nanti mengangkatnya, fa idza rafa'tum na'syaha fala tuza'zihu wa la tuzalzilu. Jangan kalian mengangkatnya dalam keadaan bergoyang-goyang, bergoncang-goncang. Jadi pelan-pelan. Warfuqu, hendaklah kalian dengan perlahan-lahan, bawalah dengan perlahan-lahan. Ya, fa innahu kana inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di sisi Rasulullah ada 9 istri beliau. Nah, begitu juga ya adabnya. Jadi kita harus tahu juga ini jenazah perempuan. Jadi kalau jenazah perempuan bawanya itu lebih lembut, lebih pelan. Ya, kalau jenazah laki-laki nggak apa-apa, agak dikit laju. Ya, jadi hampir sama kita memperlakukannya semasa hidup.
Kita semasa hidup ini kalau bonceng laki-laki, tidak apa-apa laju. Wow, senang itu. Tapi kalau bawa perempuan, bawa istri, bawa emak kita itu, jangan laju. Ya, jangan laju. Bahkan itu pernah ditegur oleh Nabi saat rombongan beliau. Ya, dulu kan biasa kan sekedup ditaruh di atas unta kan begitu. Di atas unta. Nah, yang nyetir ini Anjasyah namanya, seorang budak ya berkulit hitam. Dia suka bersyair. Sifat unta gitu. Kalau dia dengar syair, itu laju sekali jalannya. Ya. Maka dia sambil bersyair, namanya lagi perjalanan kan, dia bersyair. Jadi unta itu laju sekali. Beliau paham di dalam ini ada istri-istri beliau. Ya, ada kaum wanita. Ya, maka beliau menegurnya, ya Anjasyah, waihaka ya Anjasyah. Qawarir katanya, qarurah, ya, kaca-kaca tipis. Yang mudah pecah di dalam itu, pelan. Karena dia bersyair jadi laju. Kendaraan itu jadi laju. Nah, itu juga kalau antum lagi bawa jenazah wanita atau lagi bonceng wanita di kendaraan itu jangan laju-laju. Kalau laki-laki nggak apa-apa, senang aja. Laju lagi terus katanya gitu ya. Ya, kalau bisa laju terus, kalau bisa dibalap sudah itu yang depan itu. Kalau bawa perempuan jangan. Ya, bunyi alarm di belakang itu. Tit, dicubit kan gitu. Ya, begitu. Jenazah juga begitu. Ketika kita tahu, oh ini jenazah perempuan itu ya lebih nyantai aja jalannya. Ya, asri'u bil janazah. Segerakan jenazah kan tidak harus tergesa-gesa, bukan itu ya. Jalan aja tenang. Maksudnya kalau tidak ada sebab untuk ditunda ngapain gitu ya? Ya segerakan untuk diselesaikan semua. Baik. Jadi an-na'syu adalah penutup seperti sekedup atau kubah yang berlapis kain di atas usungan atau keranda mayit. Ini adalah jenis usungan jenazah wanita. Adapun jenazah laki-laki maka tetap dalam keadaan terlihat jenazahnya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sahabat-sahabat kami maksudnya dari kalangan ya mazhab Syafi'iyah berpendapat sangat dianjurkan jenazah wanita dibawa dengan na'syu. Nah, ini dia. Dalam mazhab Syafi'iyah juga begitu, diatur seperti itu. Mereka mengikuti ini kebiasaan para salaf dulu. Bahwasanya jenazah wanita itu dipakaikan ya penutup. Ya, kecuali jenazah laki-laki. Jenazah laki-laki tidak perlu dibiarkan dia terlihat seperti itu. Ya, walaupun sekarang rata-rata jenazah itu dimasukkan ke dalam mobil gitu ya, jadi nggak terlihat. Ya, namun ketika kita membawanya ya sudah tidak usah pakai kain kalau memang tidak ada fitnah gitu ya. Kadang kan Indonesia ini sudah terlanjur banyak ini ya masuk pemahaman-pemahaman yang di luar Islam itu masuk. Jadi sehingga kita ingin menerapkan sunnah yang padahal itu hukumnya sebenarnya hanya sunnah tapi dianggap fitnah jadinya. Ya, dengan mengatakan apa itu kayak bawa binatang aja nggak ditutup seperti itu. Padahal itu sunnahnya kan seperti itu. Ya, taib. Ya kalau untuk meredam itu ya nggak apa-apa sebenarnya, tetap ditutup juga gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa sebenarnya tetap ditutup. Tapi yang lebih afdol jenazah laki-laki dibuka. Ya, jenazah perempuan yang ditutup karena ingin melindungi tubuhnya, baik itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Taib. Syekh Nasr Al-Maqdisi berkata, an-na'syu adalah sekedup yang diletakkan di atas usungan jenazah wanita, lalu ditutup dengan selembar kain agar ia terjaga dari pandangan manusia. Nah, itu dia. Jelas ya, itu masalah sekedup, masalah na'syu, keranda ataupun usungan atau tandu untuk mengangkat mayit atau jenazah. Cara mengangkat usungan jenazah, nah ini sudah jelas lah dari 4 sisi ya. Itu insyaallah ya, tapi saya sertakan saja. Baik, kita masuk langsung kepada mengantar jenazah ke kuburan. 3. Mengantarkan jenazah ke kuburan. Mengantar jenazah ke kuburan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengantar jenazah ke tempat pemakaman jenazah atau pekuburan kaum muslimin. A. Tidak didapati dalam syariat Islam ritual-ritual khusus ketika mengangkat dan mengantar jenazah, baik dengan doa-doa, zikir-zikir, membaca Al-Quran, apalagi meniru-niru cara-cara non-muslim dengan puji-pujian, nyanyian, dan alat-alat musik, atau dengan ritual-ritual lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin." Jangan iringi jenazah dengan suara dan api. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi poin pertama, saat mengantarkan jenazah, perhatikan, tidak ada doa-doa, zikir-zikir, tidak ada ucapan-ucapan khusus, tidak ada ritual apapun saat mengantarkan jenazah. Ya diangkat saja habis sholat, langsung diangkat. Kalau pakai mobil, masukkan mobil. Karena ada sebagian kita dapati saat diangkat tunggu. Kemudian ditahan, baca-baca apa? Al-Fatihah, 1 langkah. Ya saya dapati begitu di kampung saya, nggak tahu di kampung antum. Kampung saya ada begitu. Ya, kemudian nanti kata si pemandu lagi Al-Fatihah yang kedua. Dan yang ketiga Al-Fatihah, udah maju. Pernah dapat gitu? Enggak ya. Ya saya di kampung saya begitu. Ya, sampai 3 kali Al-Fatihah seperti itu baru maju. Ya, tidak ada ritual. Mungkin sebagian di tempat saya juga di kampung saya itu karena mungkin ada kultur dari ini ya, masuk Islam walaupun ya Batak gitu ya. Ada di tabur-tabur beras. Gitu ya, hur gitu ya, hur. Nah, itu kan tabzir lagi masuk kan. Jadi masuk ke larangan lagi berikutnya, tabzir, buang-buang beras kan seperti itu. Ya, jadi tidak ada dalam Islam itu, sederhana Islam itu. Ya, Islam itu Masya Allah dengan kesederhanaan. Cukuplah dengan diantar begitu saja. Jadi nggak ada doa apapun. Bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan jenazah tidak boleh diiringi dengan suara-suara apapun. Baik itu suara tangisan, suara azan, suara takbir gitu ya. La ilaha illallah sampai la ilaha illallah la gitu kan. Allahu Akbar Allah. Nggak ada seperti itu. Walaupun orang-orang menganggapnya bagus. Kan bagus berzikir. Ya bagus memang. Siapa bilang zikir itu tidak bagus? Tapi kalau bukan pada tempatnya, bukan pada syariatnya, ini jadi nggak bagus. Ya, karena dalam masalah agama tidak diperlukan inovatif. Dalam urusan dunia boleh, gitu ya, lebih canggih lagi, inovasi baru, sehingga mobil bisa dilipat-lipat dikantongi. Nggak apa-apa, silakan saja Anda berinovasi. Tapi masalah agama, apa yang ada pada Nabi, cara beragama, itulah yang ada pada kita, walaupun zaman berbeda. Ya, walaupun zaman berbeda. Nah, hanya saja memang dalam perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan kondisi manusia, nah itu nanti kan ada fatwanya ulama gitu ya. Bagaimana di zaman sekarang itu begini jadinya, kan begitu. Oh, berarti harus diginikan, boleh. Itu kan darurat namanya. Taib ya. Nah, di sini saya sertakan perkataan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, pendapat terpilih bahkan benar. Pendapat yang benar adalah apa yang ditempuh para salaf, kata Imam Nawawi, untuk diam pada waktu mengiringi jenazah. Jadi diam aja, ya biasa saja. Kalau mau ngobrol biasa ya ngobrol biasa. Diam pada waktu mengiringi jenazah. Tidak mengangkat suaranya dengan bacaan Al-Quran, ya dengan bacaan apapun, ya diantaranya Al-Quran. Tidak pula dengan zikir dan selainnya, kata Imam Nawawi. Bahkan hendaknya menyibukkan diri dengan merenungi kematian. Tafakkur seharusnya kita saat mengiringi jenazah. Dan yang berkaitan dengannya. Adapun yang dilakukan para qori jahil. Jadi betul-betul kata beliau itu ya. Ini ya. Saya bacakan terima kasih ini. Ya. Wa ma yaf'aluhu jahalatul qurra bitamtid wa ikhrajil kalam an maudhi'ihi fa haramun yajibu inkaruhu. Ini kata Imam Nawawi. Teksnya di atas itu, saya sertakan teksnya. Ya, saya kasih harokat juga biar bisa dibaca. Adapun yang dilakukan oleh para qori jahil dengan puji-pujian dan ucapan berlebihan, maka hukumnya haram, wajib diingkari. Silahkan dilihat dalam kitab Mughni Al-Muhtaj dan Hasyiah Al-Jamal. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'iyah ini Imam Nawawi kan termasuk imam besar dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau disebutkan ada 2 syaikhani dalam mazhab Syafi'iyah, 2 syekh besar dalam mazhab Syafi'iyah, itu yang dimaksud siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bukan ini. Antum ini kurang banyak baca, kira ini. Ya, itu kalau disebut sering itu ya, kalau dalam buku kitab-kitab mazhab Syafi'iyah itu akan disebutkan qala syaikhani, berkata 2 syekh. Kalau dalam ilmu hadis dikatakan syaikhani itu Bukhari dan Muslim. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan syaikhani itu Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Ya, bukan. Jadi ini perkataan memang syekh besarnya dalam mazhab Syafi'iyah, bahwasanya kebodohan para qurra katanya yang dipanggil, sengaja dipanggil untuk membaca-bacakan ketika ngantar
jenazah, tidak ada. Ya, maka itu perbuatan haram, wajib diingkari kata Imam An-Nawawi. Baik, jelas ya? Jadi tidak ada, biasa saja ngantarnya. Kemudian yang B. Nah, itu juga dalam hadis, la tuttabaul janazah bisautin, itu tadi ya, bacaan-bacaan, zikir-zikir enggak ada, wala narin, tidak pula diiringi dengan api. Ya, mungkin mengikuti sebagian orang-orang di luar Islam yang biasanya kalau ngiringi jenazah itu pakai apa? Obor gitu ya, atau masang kembang api ya, ataupun yang lainnya yang dia bersifat api ya, mengobarkan api dan semisalnya. Nah, kemudian B, bagi pengantar jenazah yang berjalan kaki boleh berjalan di depan, di samping, kanan ataupun belakang jenazah. Ini tuh yang jalan kaki. Namun bagi yang berkendaraan hendaknya tidak mendahului jenazah dan tetap mengiringi di belakang jenazah. Nabi SAW bersabda, "Ar-raqibu khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha." Orang yang berkendaraan hendaknya berjalan di belakang jenazah, sedangkan yang berjalan kaki boleh sebelah mana saja yang dia sukai. Jadi di antara adab yang harus kita perhatikan saat mengantar jenazah, karena sekarang ini rata-rata jenazah itu diantar itu menggunakan mobil. Jadi usahakan memang mobil pembawa jenazah itu paling depan. Ya, usahakan mobil jenazah itu memang yang paling depan. Karena semua yang mengantar jenazah pakai kendaraan. Ya itu tidak? Iya, itu usahakan dia di belakang ataupun di samping lah. Jangan sampai mendahului. Ini tuh adabnya, memuliakan jenazah tadi. Kecuali Anda jalan kaki. Ya, lari Anda kan? Memakai mobil Anda lari itu. Boleh di depan. Kalau kuat. Karena ini kata Rasulullah SAW, wal mashi haitsu syaa minha. Orang yang jalan kaki nggak pakai kendaraan, ya silahkan dia mau di depan, kanan, kiri, belakang. Tapi ar-raqib khalfal janazah, yang berkendaraan belakang jenazah. Ya, di belakang dia. Jadi usahakan di belakang, biar mobil yang bawa jenazahnya itu di depan. Ya. Ustaz, gimana sekarang ini harus ada yang di depan itu, butuh yang di depan. Fahamlah namanya mobil jenazah itu, tahulah orang-orang ya. Memang sih sebaiknya, ini kita juga di Ribat ini masih PR untuk kita. Kita memang mau buat khusus mobil jenazah. Kalau sekarang kan mobilnya campur. Ya, mobil jenazah itu kalau bisa mobilnya itu kelihatan jenazahnya. Tanduhnya itu. Saya pernah dapat gambar di sebuah tempat itu, buat mobilnya itu kayak mobil pickup ya, pickup bahasanya ya, kayak mobil pickup. Nah itu ya, hanya saja ditaruh kayak agak tinggi ininya supaya orang-orang bisa masuk kan begitu ya. Tetap ada atapnya gitu ya, tetap ada atap, tapi sampingnya ini kayak jendela-jendela transparan gitu ya, kayak kotak-kotak besi begitu aja. Jadi kelihatan itu jenazah. Ya, kelihatan itu jenazah. Jadi saat lewat enggak butuh suara. Kau lihat aja jenazah ini, minggir enggak kau? Ini jenazah itu, minggir. Karena memang adab ketika kita tahu ada jenazah, adabnya itu kita nyingkir, berhenti. Bahkan ketika duduk kita hendaknya berdiri untuk nyambut itu jenazah itu lewat. Itu jenazah muslim itu. Ya. Ya sekarang kan masalahnya kan memang itu tadi. Nggak tahu kalau dalamnya itu ada jenazah. Apalagi orang-orang sekarang terkena isu-isu, wah itu pura-pura aja itu, nggak ada apa-apa di dalam itu, biar dia duluan aja kan. Padahal benar-benar itu ada jenazah. Akhirnya ya begitu, gara-gara oknum kan begitu ya, gara-gara sebagian perbuatan orang-orang yang bawa ambulan begitu ya, dengan lampu gitu, dikira darurat, dikira jenazah, padahal tidak ada. Jadi orang-orang pun merasa tipuan, tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah lebih baik itu memang terbuka gitu kalau bisa nanti buat mobilnya itu untuk khusus jenazah. Jadi orang-orang tahu, tanpa ada suara pun, tanpa ada lampu-lampu tahu, oh itu jenazah, ya kan? Itu jenazah. Jadi seperti itu, ya. Jadi usahakan kalau memang kita bisa, nggak ada kebutuhan untuk di depan saat mengantar jenazah, nggak usah di depan. Ini adabnya. Kita di belakang iringi. 6. C. Kemudian hendaknya yang mengantarkan jenazah ke kuburan adalah dari kaum laki-laki saja. Adapun kaum wanita hukumnya makruh atau dibenci ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan ini bukan haram. Larangan Nabi SAW itu memang sepertinya hampir mendekati haram. Berarti ini menunjukkan kebenciannya itu sangat tinggi. Ya. Nanti kita lihat hadisnya di sini. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami para wanita, kata Ummu Atiyah,
dilarang ikut mengiringi jenazah, namun tidak diharamkan atas kami. Ya, kalau sekiranya Ummu Atiyah nggak jelaskan gini, bisa jadi para ulama mengharamkan wanita ikut mengantarkan jenazah. Jadi bedakan ya antara ngantar jenazah sama ziarah kubur. Kalau ziarah kubur, maka pendapat yang lebih tepat boleh wanita ziarah kubur. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan haram wanita itu ziarah kubur, tidak boleh wanita ziarah kubur. Tapi yang tepat boleh wanita itu ziarah kubur karena inti ziarah kubur mengingat kematian. Tapi bedakan ini mengantar jenazah. Mengantar jenazah bukan ziarah kubur. Mengantar jenazah itu ya orang jenazah gitu ya yang meninggal dunia mau dikuburkan. Baik. Jadi itu ya, hendaknya yang mengantarkan jenazah ini adalah kaum laki-laki. Wanita bagaimana? Ya kalau mereka tetap mau ikut, maka mereka ya melakukan sesuatu yang dibenci, tidak sampai kepada keharaman. Bagaimana dengan pahala mengantar jenazah satu qiraat? Apakah didapati oleh kaum wanita? Tidak didapatkan oleh mereka karena mereka melakukan larangan. Ya, yang dapat itu hanya kaum laki-laki. Lalu di mana dapatnya wanita ini pahalanya dari masalah mengurus jenazah? Ya dari memandikan tadi, ya kan? Dari mengafani tadi, ya ikut menyolatkan masih dibolehkan mereka, tapi untuk mengantarkan ini sudah khusus kepada kaum laki-laki. D. Melepaskan sendal ketika memasuki kawasan kuburan. Jadi saat nanti kita ngantar jenazah sudah sampai di tempat pemakaman, ya jenazah kaum muslimin, kuburan kaum muslimin. Biasanya kan ada pintu masuknya, ya pintu masuknya di situ. Maka disukai bagi kita semua untuk melepaskan sandal. Ya, insya Allah pendapat yang terpilih ini tidaklah sampai kepada keharaman, tapi ya ini lebih utama bagi kita semua dalam menghormati tempat pemakaman saudara-saudara kita. Ya, tidak dibolehkan kita memasukkan sandal kita ke dalam pemakaman kaum muslimin. Makanya ketika kuburan itu digabungkan dengan masjid, ini agak bingung hukum fikihnya. Karena masjid pada asalnya, hukum asalnya boleh memasukkan sendal. Ya itu tidak? Boleh. Hanya saja para ulama ya melihat-lihat kalau masjid itu sudah dibuat lantai yang bersih kan begitu ya, jangan masukkan sendal situ, ditempelin nanti. Lah ya kan, udah bersih, udah ada karpet gitu kita masukin sendal. Tapi pada asalnya ketika memang masjid itu dipersiapkan untuk bisa masuk sendal, seperti di masa Nabi atau beberapa masjid yang lainnya yang mungkin masih ada, ya itu boleh saja kita masukkan sendal ke masjid, ya lalu sholat menggunakan sendal. Sebagaimana Nabi sering sholat itu pakai sendal, bahkan lagi sholat melepaskan sendal karena ternyata beliau membawa sendalnya ke dalam masjid itu ternyata ada tahinya. Beliau lepaskan. Makmum semua sahabat ikut melepaskan kan gitu. Saking patuhnya mereka kepada Rasulullah. Ya, ternyata saat sholat didatangi Jibril. Nah, ketika bergabungnya masjid dan kuburan, jadi fikihnya jadi bingung kan begitu ya. Satu sisi nggak boleh pakai sendal, satu sisi hukumnya boleh pakai sendal. Satu sisi doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmati, yang satu lagi assalamualaikum ahlul kubur, assalamualaikum ahladiya. Ya, orang yang dalam lagi sholat, kita udah mati kah? Assalamualaikum ahladiya. Ya, jadi harus dipisah sebenarnya. Hukum asalnya itu masjid dan kuburan itu harus terpisah karena dia punya hukum sendiri-sendiri. Ya, jadi lepaskan sendal kita. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki memakai sendal ketika masuki kawasan kuburan. Beliau langsung berkata kepadanya, ya sahibas sibtiyatain, alqi sibtiyataik. Wahai pemilik sendal, wahai pemilik dua sendal, lepaskan kedua sendalmu. Ini bentuk penghormatan terhadap kuburan kaum muslimin, sebagaimana terlarangnya duduk di atas kuburan. Ya, duduk di atas kuburan juga nggak boleh. La tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Ya, jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan sholat menghadapnya. Nggak boleh. Duduknya terlarang itu. Dan jangan pula memakai sendal ketika memasuki kuburan. Abu Dawud radhiyallahu anhu rahimahullah berkata di dalam masailnya, ya, karena Imam Abu Dawud sering dengar riwayat Imam Abu Dawud. Nah, gurunya kan Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad, gurunya Imam Abu Dawud Imam Ahmad. Ya. Kata Abu Dawud ya di dalam masailnya, ra'aitu Ahmad, aku melihat Imam Ahmad
idza tabi'al janazah, jika ikut mengiringi atau mengantar jenazah, faqaruba minal maqabir, ketika sudah mendekati ya kuburan, mendekati kawasan kuburan, khala'ana alaih, maka Imam Ahmad akan lepaskan kedua sandalnya. Nah, ini dia pelaksanaan yang dilakukan oleh Imam Ahmad saat memasuki kuburan. Baik, kemudian setelah kita lepaskan sandal, lalu kita ucapkan salam kepada penghuni kubur. Ya. Nah, ini jadi persoalan juga, apakah penghuni kubur itu dengar salam kita? Nah, ini ya. Dibahas oleh sejumlah ya ahlul ilmi dalam masalah ini. Ucapan salam itu disyariatkan karena memang bisa didengar kata mereka. Jadi orang-orang yang berada di alam kubur itu bisa, yang dikuburkan di situ itu bisa mendengar salamnya kita. Tapi tidak ada dalil. Masalah ghaib itu harus beserta dengan dalil. Ya, harus beserta dengan dalil. Artinya itu adab. Kita tidak membahas dengar atau tidak karena nggak ada dalil. Tapi itu adab bagi yang memasuki kawasan kuburan. Itu adabnya. Karena tidak semua salam itu dituntut harus didengar ataupun harus dijawab. Kita saja kan tidak semua salam harus kita jawab. Ya kan? Tidak semua salam kita jawab. Salamnya imam itu nggak harus kita jawab. Iya kan, tidak semua kita jawab salam itu. Imam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua kita jawab. Ya, butuh dalil maksudnya. Untuk menyatakan bahwasanya mayit itu dengar, itu kan butuh dalil. Sama seperti apakah mayit itu masih mendengar seretan sendal kita saat meninggalkannya? Masih kita bilang, ini perkara gaib. Dari mana kita tahu? Ya memang ada dalilnya. Karena dalil itu bersumber dari yang maha gaib. Allah Subhanahu wa taala yang memberitakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa, ya, kecuali kaum yang katanya bisa langsung kepada Allah, itu lain lagi. Kita nggak bisa langsung minta kepada Allah supaya bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kunci gaib itu di tangan Allah. Mafatihul gaib indallah. Kunci-kunci perkara gaib itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berhenti sampai di syariat saja. Artinya ini adab kita yang memasuki kawasan kuburan. Apa itu? Mengucapkan salam. Ya, karena salam ini adalah doa. Salam ini adalah doa. Kita meminta kepada Allah supaya orang yang ada di kuburan itu diberi keselamatan. Kan itu inti dari salam. Dan as-salam itu adalah nama Allah. Ya, salam itu adalah nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab salam, beliau tidak mau jawab sampai beliau selesai wudunya. Kenapa? Karena ucapan salam itu zikir. Ya, ketika kita mengucapkan salam itu ada nama Allah di dalamnya. As-salam itu nama Allah. Ya, Allahumma antas salam. Ya Allah, kamulah as-salam. Kamulah zat yang maha memberi keselamatan. Maka ketika kita assalamualaikum, yang paling afdal mengucapkan salam saat kita udah wudu. Ya. Nabi pernah diucapkan salam, assalamualaikum, maka beliau tidak jawab sampai beliau selesai berwudu. Ya. Di tepi jalan ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu beliau langsung mendekati dinding yang paling dekat, beliau bertayamum, waalaikumsalam. Tapi ini bukan wajib. Ya, ini lebih afdal ketika kita berzikir dalam keadaan suci, dalam keadaan terangkat hadas kecil. Taib. Nah, demikian juga ketika nanti ke kuburan. Ya, kalau bisa kita berwudu terlebih dahulu lebih afdal karena akan mengucapkan salam kepada kuburan tersebut. Assalamualaikum ahlad diyar. Di sini ada beberapa ucapan salam yang bisa diucapkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Di sana disebutkan bisa dengan ucapan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Atau bisa juga dari riwayat ya Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu anhu, yaitu dengan ucapan assalamu alaikum. Kalau tadi assalamu ala ahli diyar langsung. Kalau yang dari Sulaiman bin Buraidah yaitu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya. Ini dua ini yang saya cantumkan di sini. Mungkin bisa jadi ada redaksi di sana yang lainnya jika memang ada dalil asarnya dari para ulama, para salaf, maka bisa kita ucapkan. Baik, jelas. Kita masuk kepada menguburkan jenazah.
Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan sebelum menguburkan jenazah. A. Setelah jenazah sampai di tempat pemakaman, tadi ya udah sampai, udah masuk, maka masuklah dengan melepaskan sepatu atau sendal, udah kita bahas tadi, sambil mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. B. Berjalanlah dengan penuh adab di jalur pejalan kaki yang telah disediakan di kawasan kuburan. Usahakan agar tidak melangkahi kuburan, ya, tidak menginjak-injak dan merusak kuburan orang lain. Ini dikecualikan bagi orang yang sedang ngangkat karena memang keberatan. Apalagi posisinya kondisinya kuburan khususnya di Indonesia itu nggak sama seperti di tempat-tempat lain ya, khususnya di Saudi misalnya di Baqi itu kan memang luas gitu ya, jalur jalannya itu jelas dan ada jarak antara kuburan satu dan yang lainnya itu cukup untuk orang yang bawa jenazah. Adapun kita yang nggak ada, ya nggak keberatan, maka usahakan untuk tidak melangkah-langkahi kuburan itu. Memang betul-betul ambillah jalur yang untuk pejalan kaki. Jangan hukumi sama kita seperti orang yang ngangkat, karena saya perhatikan itu beberapa kali mengantarkan jenazah yang hanya mengantarkan, maksudnya nggak ikut manggul, ya itu melangkah-langkahi kuburan. Ya ikuti jalur ini ya, kan ada celah-celahnya itu ya, antara satu kuburan dan kuburan yang lain. Nah kita ikuti, jangan sampai kita melangkahinya, menginjaknya ataupun merusak kuburan orang lain. Adapun bagi yang bawa itu yang nggak mungkin, apalagi dia keberatan seperti itu, disuruh muter-muter, ya bisa jatuh jenazah itu nanti. Apalagi nanti ketemu yang, iya agak jurang begini ke bawah, agak oleng begini, jatuh dan tumpah jenazahnya, wah itu bisa rusak, bisa ya patah jenazahnya dan seterusnya. Tapi untuk mereka yang nggak mengapa melangkahi untuk mencari jalan yang lebih cepat ke tempat kuburannya. Tapi hanya sebatas ikut ngantar saja, maka jangan sampai melangkahi, menginjak-injak dan merusak kuburan kecuali memang nggak dapat jalan lain. Bingung kan? Nggak dapat jalan lain, dari mana ini lewatnya? Ya, maka coba kita ambil dari arah kaki, gitu ya, dari celah-celahnya. Jangan langsung pas tengah itu langsung kita langkahin. Ya, tengah kuburan itu langsung kita langkahin. Nah, ini kurang adabnya. Karena duduk, ya, di situ saya tidak boleh, maka yang lainnya juga mengikuti. Tapi kemudian yang C, letakkan usungan jenazah di bagian arah kaki kuburan. Tahu ya arah kaki kuburan ya? Jadi nanti misal ini kuburan kan ini di sini kepala, nanti diletakkan sana kiblat, ini kepala, ini kaki. Nah, jenazahnya itu datang dari arah sini. Ya, lebih afdal tadi, dari arah kaki ini maksudnya. Nanti baru dia dimasukkan begini, langsung dimasukkan, cek, diputar, masuk. Ya. Kalau sekiranya tidak bisa, maka enggak mengapa dari arah manapun. Ya, bisa dari arah sini, nanti tinggal dimasukkan sini, bisa dari arah depan ke sini. Tapi kalau dari arah sini agak repot nanti. Karena nanti orang yang di dalam gimana kan begitu kan? Sana kiblat misalnya, sudah siap jenazahnya, tapi jenazah di belakang. Kan bingung gitu ya, repot jadinya. Mutar jadinya kan, susah itu mutar itu. Masa begini-gini kan jenazah. Ya nggak adab lah seperti itu. Jadi memang kalau memang nggak bisa dari arah kakinya misalnya, ya dari arah sini atau dari depan, ya dari depan. Ini kan anggaplah sana kiblat. Ya, tapi yang paling afdol itu dari arah kakinya itu, dari sini. Jadi kepalanya duluan masuk, nanti di sini ada 2 atau 3 orang nyambut, tinggal diputar, kan gitu ya, putar begini. Nanti agak dipeluk, ini tahan kanan bawah, kiri di atas, kan begitu kan, biar enak putar gitu. Ya, putar langsung masukkan. Nah, seperti itu. Taib. Ya, jika kesulitan meletakkan usungan jenazah di arah kaki kuburan, maka boleh di sisi arah kiblat kuburan. Dia boleh dari arah kiblat atau dari sisi sini. 6. D. Sebelum jenazah diturunkan ke dalam kuburan, maka hendaklah 2 atau 3 orang, lebih utama dari kalangan keluarga, ya, lebih utama dari kalangan keluarga, yang turun terlebih dahulu ke dalam lubang kubur untuk menampung dan menyambut tubuh jenazah ketika diturunkan. Ya. Nah, itu saya sertakan ya, lihat di halaman 86, itu ada hadis yang saya sertakan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Faman tabi'aha, siapa saja yang mengiringi jenazah, fala yaq'ud hatta yudha, jangan dia duduk duluan sampai jenazah itu yang diletakkan duluan. Nah, jadi jangan duduk.
Ya, jangan kita duduk, dan begitu datang kita berdiri saja sampai jenazah itu diletakkan, maka baru boleh kita berjongkokan, kan begitu ya. Dan jangan duduk di atas kuburan, jongkok maksudnya duduk di sini. Ya, jadi sebelum jenazah itu diturunkan ke dalam kuburan, maka hendaknya ada 2 atau 3 orang, terutama lagi dari kalangan keluarga, untuk masuk ke dalam menyambut jenazah. Dan usahakan agar yang masuk itu tidak muqarrafah. Lihat hadisnya di bawah di halaman 87. Ya, orang-orang yang akan masuk ke dalam lubang kubur ini hendaklah tidak junub pada malam hari, tidak berhubungan intim maksudnya pada malam hari, sebagaimana diceritakan Anas bin Malik. Ya, kami menyaksikan proses penguburan anak perempuan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW duduk di tepi kuburan. Maka aku melihat kedua matanya berlinang air mata, nangis waktu itu beliau SAW. Ada yang mengatakan yang meninggal ini Ruqayyah, tapi ada yang mengatakan yang meninggal ini Ummu Kulsum. Ya, ada khilaf para ulama. Yang penting ini anak perempuan Nabi meninggal pada waktu itu. Beliau pun menangis di tepi kuburan. Sambil beliau berkata, hal fikum min ahadin lam yuqarif al-lailah. Adakah di antara kalian yang tidak berhubungan badan tadi malam? Itu muqarrafah, berhubungan badan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau malamnya muqarrafah. Kalau enggak ya beliau yang turun. Makanya jangan heran sampai-sampai ada sebagian ahli ilmu mengatakan ini wajib. Yang memasukkan jenazah ke lahat ini wajib tidak muqarrafah tadi malam. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga. Tapi sebagian mengatakan tidak, ini tidak wajib, tapi lebih afdal ya tidak muqarrafah, tidak berhubungan intim malamnya. Nah, kalau tidak maka beliau yang turun ini. Kenapa? Karena beliau adalah orang tuanya anak beliau sendiri, bapaknya sendiri. Tapi tidak. Ya, beliau justru bertanya, siapa yang tidak muqarrafah tadi malam? Faqala Abu Talhah, maka Abu Talhah yang berdiri waktu itu, ana katanya, saya ya Rasulullah. Qala, maka beliau mengatakan, fanzil fi qabriha, kamu turun ya ke dalam kuburnya. Maka Abu Talhah pun turun dan menguburkan ya jenazah anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi seperti itu. Baik, nah itu saya sebutkan, ada yang mengatakan Ruqayyah, ada yang mengatakan Ummu Kulsum yang meninggal itu. Baik, kemudian ketika jenazah diturunkan maka ucapkanlah bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat yang disebutkan bismillahi ala sunnati Rasulillah. Dalam riwayat yang disebutkan bismillah wa billah ala millati Rasulillah. Nah, jadi boleh mana saja dari doa ini boleh diucapkan. Yang penting jangan tiga-tiganya digabung. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah wa ala millati Rasulillah. Kenapa tiga-tiga gabung? Biar lebih afdol. Kita kan kebiasaan begitu. Kayaknya lebih panjang itu lebih afdol kayaknya. Padahal tidak juga gitu ya. Yang lebih afdol adalah yang mengikuti sunnah. Itu yang lebih utama. Taib. Kemudian masukkan tubuh jenazah ke lahat atau syak yang ada dalam lubang kubur. Kemudian hadapkanlah jenazah ke arah kiblat dengan posisi kepala mayit sebelah kanan kiblat dan kaki mayit sebelah kiri kiblat. Ya, ini ya, kepala sebelah kanan kiblat, ke sebelah kanan kiblat, kiri kiblat. Ini kepala di sini, kaki di sini, bukan dibalik. Gitu ya. Jadi posisi kiri jenazah jadinya di tanah, tapi posisi kanan, ya lambung sisi tubuh kanan jenazah itu yang nempel ke tanah, kirinya yang di atas. Makanya kemarin ketika kita praktek mengafani jenazah, usahakan simpul pengikatan kain kafan itu usahakan di posisi sebelah kiri, supaya saat dimiringkan jenazah, posisi kanan jenazah kan ketimpa di tanah gitu ya, langsung menempel tanah. Ini susah simpulnya ditarik. Jadi dia di sebelah ya sisi tubuh jenazah, kiri tubuh jenazah, biar bisa dikendurkan ya, supaya dia enak dikendurkan. Ya, seperti itu. Ya, lalu sebagian sisi kanan tubuh mayit bertumpu tanah, lalu tempelkanlah tubuhnya ke arah kiblat dinding kuburan. Jadi dirapatkan ke dinding, ya ke dinding kiblatnya itu. Jangan renggang betul, tapi dirapatkan, ditempelkan, ya ditempelkan. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab memberikan wasiat, kalau sekiranya saya meninggal dunia maka ciumkanlah wajahku ke dinding kuburan, ke tanah kuburan. Maka riwayat ini tidak bisa ditelusuri. Ya, tidak tahu dari mana asal muasalnya. Sebagian orang mengatakan, nah ini Umar. Berarti apa? Berarti jenazah itu harus dibuka, disingkap wajahnya, diciumkan. Tidak ada syariat seperti itu. Kalau sekiranya
asar dari Umar bin Khattab ini sahih, maka ini berhenti sampai di pendapat pribadi Umar bin Khattab. Sekiranya asarnya itu musnad atau sanadnya itu bersambung jelas, tapi ini tidak ada, enggak didapati itu siapa yang meriwayatkan perkataan Umar. Ya kita khawatirkan itu hanya mengatasnamakan Umar bin Khattab saja. Jadi itu tidak ada. Taib. Kemudian itu bisa dilihat gambarnya dan nanti bisa kita praktekkan langsung sholat langsung antar jenazah. G. Boleh saja melonggarkan tali-tali ikatan kain jenazah. Nah, boleh saja ataupun tidak dilonggarkan, boleh juga, tidak ada masalah. Jangan khawatir gentayangan. Ya, tidak ada yang namanya orang meninggal itu gentayangan. Orang yang sudah meninggal, ruhnya itu tertahan di barzakh. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Di hadapan mereka ada barzakh kata Allah. Sampai kapan? Sampai nanti mereka dibangkitkan. Jadi orang yang sudah dikubur itu di alam sendiri, barzakh namanya. Sampai kapan nanti? Nah, kita nanti juga nyusul di barzakh sampai datangnya hari kebangkitan. Ya. Baik. Selama tidak sampai membuka wajah dan kepala, karena membuka kain kafan wajah dan kepala khusus mayit yang meninggal waktu ihram. Ini sudah kita jelaskan. Apalagi membuka kain kafan jenazah sampai menyingkap auratnya, terutama jenazah wanita. H. Jika posisi jenazah, jam berapa ini? Ntar lagi ya. Jika posisi jenazah sudah baik dan benar dan lubang lahat dan syak juga sudah ditutup dengan batu bata atau papan, maka sebelum kuburan ditutup secara keseluruhan dengan tanah, hendaklah para hadirin melemparkan 3 genggaman tanah ke arah kepala jenazah. Ya, jadi sudah ditutup dengan papan. Kita kan lahat itu mereng papannya, gitu ya, atau syak tadi ditutup dengan mendatar seperti ini. Sebelum ditimbun dengan tanah, maka kita ambil 3 genggaman tanah itu kita lemparkan ke arah kepala. Ya, tidak ada doa-doa ya secara khusus dalam masalah ini. Ya cukup dilemparkan saja. Nah, kita percepat ya. Nanti catatan-catatan kaki itu bisa dibaca sendiri saja. Tutuplah kuburan dan bentuklah seukuran punuk unta setengah lingkaran atau musannam dengan tinggi sekedar 1 jengkal. Kemudian letakkan di atasnya batu atau semisalnya sebagai tanda untuk keluarga berikutnya dan tanda bahwa ini kuburan yang harus dihormati dan tidak dihinakan dengan duduk di atasnya ataupun menginjak-injaknya. Ya, jadi boleh saja memberikan tanda, baik itu patok ataupun batu. Ya, masalah bertulis itu bisa dilihat di halaman 96 ya. Coba perhatikan halaman 96. Itu penjelasan Syekh Utsaimin saya sertakan tentang meletakkan tanda di atas kuburan 97 ya. Meletakkan tanda di atas kuburan maka tidak apa-apa seperti batu, kayu atau semisalnya. Adapun tulisan di atas kuburan maka Nabi SAW melarang tulisan di atas kuburan. Akan tetapi jika tulisan sekedar tulisan nama mayit saja tanpa ada tulisan pujian, sanjungan atau tanpa tulisan ayat Quran dan semisalnya, maka ini tidaklah mengapa menurut sebagian ahli ilmi. Namun sebagian ulama yang lain menganggap walaupun tulisan nama maka termasuk dalam larangan. Mereka berkata sebagai pengganti tulisan nama maka kita buat tanda, cap atau simbol yang dikenal di tengah kabilah saja. Kemudian letakkan batu di sisi kepala kuburan, maka ini cukup. Jika bisa seperti ini maka hal ini lebih baik, yaitu jika tanda simbol mencukupi maka tidak perlu pakai tulisan. Jadi sebagian ahli membolehkan dikasih nama saja, si fulan, dah gitu aja. Ya, tidak usah pakai tulisan Al-Fatihah, ada Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak perlu. Si fulan bin fulan, supaya tahu ini anaknya si fulan, ini keluarganya si fulan. Ya kan gitu ya, ditulis kobilahnya fulan, kobilah fulan. Fulan ya keturunan kakek si fulan kan begitu. Jadi tahu. Atau sekedar simbol. Ya, simbol mungkin apa gitu ya, simbol bunga kah? Kalau misalnya itu lebih ringan daripada tulisan. Tapi kalaupun tidak maka enggak apa-apa, sekedar nama saja. Paham ya? Baik. Kemudian J. Menyirami tanah kuburan dengan air setelah penguburan jenazah agar kondisi tanah kuburan lebih padat dan kuat. Silakan baca ininya ya, boleh ya. Jadi setelah nanti ditimbun
dibuat musannam setengah lingkaran atau seperti punuk unta atau hanya setinggi satu jengkal timbunan itu, lalu kita letakkan patok atau batu bertuliskan nama si mayit dan qabilahnya, ya, kemudian kita sirami tanah kuburan tadi, boleh. Ya, yang penting keyakinannya bukan ingin membuat dingin orang yang dalam kuburan, enggak, supaya memadatkan tanah saja, nggak ada keyakinan untuk itu, nggak ada manfaat sama sekali untuk si mayit. Itu saya bahas di catatan kaki, bisa dilihat. Kemudian terakhir K, mendoakan jenazah sebelum meninggalkannya atau meninggalkan kawasan kuburan. Berdirilah di sisi kuburan dan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan secara sendiri-sendiri. Mintalah ampunan untuk jenazah sebagaimana perintah Nabi SAW setelah beliau menguburkan jenazah. Istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu tatsbit fa innahul an yus'al. Mohonlah ampunan bagi saudaramu dan mohonlah keteguhan baginya karena ia sekarang akan ditanya. Baik, ya, tinggalkanlah terakhir kawasan kuburan dengan penuh ketenangan dan penuh adab, dan yakinlah bahwa semua manusia akan menjumpai ajalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, kita tidak ini ya. Nanti catatan-catatan kakinya itu bisa dibaca sendiri. Di situ banyak tambahan faedah. Kenapa ya disirami itu boleh, itu tadi ya. Kenapa ini dan itu dan yang lainnya bisa dibaca. Baik, cukup mungkin sampai di sini insyaallah. Nanti kita akan praktek setelah sholat ya, setelah sholat zuhur. Diharapkan untuk tetap bertahan supaya ilmunya nggak separuh-separuh, ya, tidak separuh-separuh. Jadi bisa lengkap, nanti kita lengkapi dengan praktek sholat langsung mengantarkan ke lubang kuburan. Sudah disiapkan? Sudah ada ya? Di mana? Di lantai 2? Di bawah ya? Lantai 2 bingung ya. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Sudah mendekati waktu zuhur ya. Kita sholat zuhur dulu dan rehat. Nanti setelah itu kita sambung dengan praktek menyolatkan dan menguburkan. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.